Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Cariyos. Saat ini saya kedatangan bintang tamu spesial. Namanya adalah Pak Encas. Assalamualaikum, Pak Encas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita luar biasa banget nih. Jadi kita melakukan podcast itu di lantai 5 di rooftop. Jadi pemandangan di belakang itu gedung-gedung meskipun tidak terlalu jelas ya. Seperti biasa untuk podcast adalah khusus tentang cerita mistis atau disingkat dengan cermis. Kali ini kita akan membahas atau menceritakan kejadian apa saja yang telah dialami oleh Pak Encas. Jadi gimana Pak Encas nih, kita langsung saja ya. Iya. Cerita apa nih Pak Encas punya? Gimana? Ini cerita waktu masih usia pertama mengenal masalah mistik. Mistik. Oke. Di antara tahun berapa nih? Antara 93-an. 93. Itu awalnya itu. Awal mula dikerjain sama hal-hal yang mistik. Jadi pertama kali dikerjain Pertama sama hal kali. itu tahun 93. 93. Saya SD, Pak, kelas 3. 93. Itu ceritanya saya dekat di musola itu. Musola. Oke. Di lingkungan rumah berarti. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu kan suka, kalau anak-anak kecil suka pada tidur di musola. Oh iya. Iya. Jadi kalau daripada pulang mendingan tidur di musola. Nah, pas hari itu kebetulan saya bareng banyak teman-teman kan. Banyak teman-teman tuh tidur di musola. Dari sore anak-anak udah rame kan ngatain ada layar tancap. Oh, layar tancap jauh di jam itu memang waktu layar tancap. Masih rame layar tancap. Itu layar tancap. Ya. Karena anak-anak semua pada tidur semua, dipikir-pikirkan nggak ada yang mau jalan ya. Dan saya juga ikut tidur. Nah, pas tidur, pas jam antara setengah satuan itu ya. Jadi tiba-tiba pengen bangun. Pas begitu saya bangun, itu teman-teman udah nggak ada semua itu di musola itu. Ditinggalin pergi. Ditinggal saya sendiri itu. Nah, pas kejadian itu saya jadi bingung tuh. Ini anak pada kemana? Jangan-jangan ninggalin saya semua ini bener. Bener ninggalin tuh. Nah, mulai dari itu, mulai dikerjainnya itu. Pas begitu saya bangun, saya udah kan kayak orang bingung. Ya, cenderung nggak ada orang, apa lihat dari ke musola nggak ada orang lagi. Nah, tiba-tiba ada tuh. Dulu kan di musola itu ada kentongan ya. Iya, kayak beduk gitu. Cuma kentongan dari kayu. Oh iya. Nah, itu kan kentongan duk gitu kan. Iya. Itu kentongannya dibentur-benturin tuh ke tembok. Ceduk ke tembok. Jadi ngayun-ngayun. Nah, saya pikir ada orang ini. Wah, ada orang. Jadi pas saya tengok, saya ngintip kan ya lewat kaca jendela. Saya bilang, nggak ada orang, cuma goyangnya aja tuh. Goyang aja. Akhirnya saya, wah ini mulai ini. Habis itu tuh bener-bener udah panik bener-bener. Saya mau lari-lari kemana? Emang dulu terkenal saya paling penakut. Itu tuh tadi umur berapa, Pak? Antara 14 tahunan. Umur 14 tahun. 14 tahun. Oke, masih bocah lah ya. 14 tahun. Nah, habis itu setelah dibentur-benturin itu kentongan. Saya udah panik, masuk lagi ke dalam. Itu cuma modal sarung doang. Modal sarung doang. Jadi saya tutupin aja muka saya tuh. Udah saya tutupin muka. Nah, kebetulan di situ kan dulu pompa apa dragon itu yang di yang ini dulu, ya saya juga punya ya. Nah, pas itu ada yang pompa itu. Kan bunyi kan cit ya kan. Sampai keluar airnya juga. Saya pikir udah tenang lagi nih. Ada orang gitu ya. Ada orang ini. Ya kan, ada orang. Pas saya intip lagi, nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Panik lagi tuh, masuk lagi ke dalam. Udah perasaan udah campur aduk, udah nggak kemana-mana tuh. Saya kok jadi tersiksa begini ya. Habis itu tuh, setelah dari pompa itu, kebetulan kan di kampung itu kalau di tempat wudhu, itu tempat wudhu kan kayak semacam penampungan air, kayak bak itu. Iya benar-benar. Jadi kita kalau mau wudhu itu kan nggak ada pancurannya. Nah, itu ada yang mandi
Jadi suara air itu kan mandi kan. Nah, dia pakai gayung gitu. Pakai gayung. Saya keluar, saya ngintip lagi tuh depan lagi. Pikir ada orang kan, lari lagi ke depan. Gak ada lagi. Gak ada orang lagi. Masuk lagi. Masuk lah, udah makin udah nggak karuan pikiran tuh waktu itu. Udah nggak karuan kemana-mana itu. Aduh gimana ini, saya bilang nggak ada orang. Akhirnya apa? Udah saya diem lagi tuh. Duduk di pojokan udah sambil tutupin aja sampai pakai sarung udah. Mau apa lagi ini? Habis itu tuh ada becak. Kebetulan deket jalan raya. Jalan bukan jalan raya, jalan kampung lah. Iya, jalan kampung tapi yang ada agak becak. gede lah ya. Suara becak kan Iya. malam-malam. Alhamdulillah ada orang nih. Habis itu udah. Saya tungguin bunyinya aja. Gak ada siapa-siapa. Saya masuk lagi ke dalam udah. Mau nangis saya gimana ini, namanya masih bocah ya. Udah ditamu masih bocah, penakut, bener-bener penakut. Dan itu pas ketika itu tuh larinya ke dalam musola lagi, nggak langsung lari ke rumah. Nah, oh, kenapa nggak kepikiran lari? Ya itu kan ada pintu, terus di depannya juga ada semacam kayak gerbangnya. Pagar gitu ya. Pagar. Nah, habis itu sekitar hampir berapa jam saya tuh begitu tuh dikerjain itu. Aduh udah bener-bener panik, udah mau ngapain. Pokoknya kalau ada orang masuk, entah itu siapa aja, pokoknya saya langsung lari. Ya kebetulan antara setengah 3 pagi itu. Ada yang datang tuh temen. Ya udah saya udah nggak peduli itu. Begitu dia buka gerbang, udah saya buka pintu, lari sekenceng-kencengnya itu. Pulang ke rumah bukan lihat pintu, saking paniknya udah takut bener-bener. Jadi saya lihat apa ya, kalau dulu kan di rumah pintu nggak ada plafonnya, jadi plafon bolong, jadi nggak ada plafonnya. Udah saya naik plafon itu. Oh gitu. Naik plafon. Nah, udah bener-bener kejadian ini bener-bener menguras apa ya? Nggak ngerti itu. Iya, pastilah kebayang apalagi sendirian kan. Nah, setelah kejadian itu, antara tahun berapa tuh? Mulai itu iseng-iseng. Iseng-iseng, kebetulan di kampung saya kan ada namanya pasar mingguan nih kalau malam. Pasar. Pasar mingguan. Saya iseng-iseng, saya nyari buku. Mulai biar gimana caranya biar ngurain rasa takut. Biasanya kalau namanya paling terkenal saya paling penakut. Jadi keluar malam aja bener-bener takut. Iya. Mau ke warung harus lari. Itu. Nah, pas pasar malam itu nyarilah sengaja, entah sengaja atau nggak sengaja saya beli buku ya panduan ilmu-ilmu itulah. Oh, intinya itu supaya Pancas itu biar nggak takut gitu. Jadi berusaha untuk mencoba nih cari buku yang semacam kayak buku tutorial atau tips-tips supaya tidak takut gitu. Ya cuma saya salahnya malah yang saya film malah buku-buku aji-ajian. Oh, buku ajian kayak semacam kanuraga. Oh, iya. Tapi emang sih kalau misalkan zaman kita kecil itu, saya juga dulu waktu kecil pernah kayak semacam ke pasar atau ke toko-toko buku tuh yang dicari. Memang waktu kecil itu saya aja pernah beli buku, itu masih ingat Jurus 1000 Bayangan. Itu saya beli Pak, meskipun cuma dibeli tapi nggak dipelajari. Ya kayak gitulah. Terus selanjutnya gimana? Di situ kan di buku itu ya cuma tercantum ada 5 ajian. 5 ajian apa aja tuh? Yang saya pilih itu Jala Sutra. Oh, itu yang paling inget ya? Kalau ajian yang lainnya, kalau yang lainnya agak berat. Di situ kan ada satu Brajamusti juga ada. Oh, ajian Brajamusti. Brajamusti bikin berat banget. Terus ada Karanggeni, ya. Karanggeni, terus yang ketiga itu ada Jala Sutra, Karanggeni, Brajamusti, sama Segerang Macan. Jadi untuk memanggil macan itu, semacam kayak inilah. Nah, itu Segerang Macan. Yang ketiga itu Sirep Menggananda. Ajian sirep. Oh, yang saya familiar cuma ajian Brajamusti aja. Brajamusti. Karena dulu memang ada siaran radio, dongeng, Nini Pelet, ajian Brajamusti. Ingatnya itu aja sih. Nah, itu yang saya tertarik malah di ajian Jala Sutranya. Oh, Jala Sutra. Jala Sutra karena bikinnya agak ringanan kan. Namanya masih belia, masih nyoba-nyoba. Awalnya saya cobain nih. Saya cobain dah. Saya pikir nggak ada salahnya juga. Padahal orang tua wanti-wanti. Jangan sampai
belajar begituan katanya. Iya. Soalnya banyak yang stres. Iya sih. Iya, benar. Iya. Apalagi belajar tanpa guru ya. Iya, benar. Itulah. Tapi karena saya punya jiwa penasaran, jadi saya cobain dah. Tahap pertama, ya alhamdulillah lulus tuh. Lulus. Itu tahap pertama itu apa? Tahap pertama itu kita cuma mandang foto aja. Mandang foto-foto sambil kita membacain mantranya itu. Oh, fotonya foto kita Foto atau siapa foto aja. Oh. Foto siapa? Awalnya bukan foto ya. Maaf, bukan foto, lilin. Oh, lilin. Nah, lilin. Awalnya lilin. Kita lilin, kita pandangin lilin. Kita pandangin lilin itu sampai konsentrasi, sampai benar-benar nyala lilin itu. Saya merem ya. Merem, penjamkan mata, bayangin. Itu bayangan lilin itu benar-benar nampak. Belajar konsentrasi. Oh, jadi kita dalam posisi merem tapi lilinnya tuh lilin kelihatan tampak. Kelihatan. Oke. Terus berhasil. Berhasilnya di saat kita mengucapkan lilin itu harus mati. Oh gitu. Jadi kita konsentrasi ngeliat lilin. Kita ada konsentrasi nih, liatin aja terus sampai benar-benar konsentrasi sampai benar ibarat kata udah buram lah. Iya. Udah buram, kita pejamkan mata. Terus bayangkan lilin. Terus sebut di hati kita, lilin, matilah lilin. Oke. Baru kelihatan nampak. Enggak. Kita pas tahap pertama lulus itu bisa mati lilin. Oh, jadi kita cuma kayak mengandalkan pikiran. Pikiran. Mengendalikan jadinya ketika ada lilin kita bilang mati. Langsung set lilin mati. Oke. Nah, yang kedua baru tahap kedua itu baru ke binatang atau orang. Tahap kedua. Itu tahap kedua itu kita cuma ngeliat foto aja. Ngeliat foto orang atau binatang. Dan lihat foto aja, foto dipandang aja foto. Konsentrasi, benar konsentrasi. Ya kalau mau nyoba ya orang terdekat lah, biar ibaratnya yang kedengaran suaranya. Waktu itu saya yang jadi media itu keponakan. Kebetulan tidurnya kan di sebelah kamar. Entah itu kebetulan atau enggak ya. Saya coba pandang itu foto, konsentrasi, pejam mata, lalu bayangin, bangun dan nangis. Benar. Seketika itu juga langsung nangis. Waduh, udah. Nah, cuma udah berapa tahap, baru tahap 2, tinggal ke tahap 3. Entah mengapa saya udah malas. Oh, malas melanjutkan. Malas melanjutkan. Tapi kalau di buku tadi itu sebetulnya Jala Sutra itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu waktu itu satu, karena menyangkut semua ya. Kalau nama Jala Sutra itu ibarat kata menjala. Menjala. Yang menjala itu kan kita kayak menjala ikan. Iya kan? Jala ikan. Jadi semacam kayak kita untuk nari kodam, nari kodam, pemikat pengasihan berarti. Pengasihan. Terus untuk mencegah dari santet, kiriman santet atau apa. Itu bisa ngebalikin santet. Bisa ngebalikin santet. Terus ada perlindungan juga. Perlindungan juga berarti tameng ya. Nah, karena yang udah saya ngalamin yang di pengasihan, santet, sama perlindungan. Bisa nih diceritakan satu persatu contohnya. Contohnya kiriman santet. Kiriman santet tuh kejadiannya gimana? Kejadiannya waktu itu Mas di tahun saya udah jadi security ya. Di tahun sebelum nikah. 2000. Tahun 2000. Tahun 2000-an. 2000-an. Itu saya pas tidur pulang jaga ya. Dulu kan saya jaga kan sampai 24 jam. Dari pagi ketemu pagi. Pas saya istirahat tidur, kira-kira pas libur itu malamnya, tiba-tiba kan kebetulan ini atapnya kan asbes ya. Itu kayak semacam dilempar pakai apa? Pasir. Kayak pasir sama kerikil. Ya, kerikil ya. Darat kan bunyi. Kerak gitu kan ya. Cuma nggak ada jatuhnya. Cuma suaranya aja. Suaranya aja. Nah pas itu saya bilang, bodo amat. Ya kan, bikin saya orang bodo amatan orangnya. Iya. Nah pas itu saya ketiduran, itu kayak semacam apa ya, di jendela itu. Kalau di kampung saya namanya entok. Bebek yang ya tahu, yang jalannya goyang-goyang gitu. Yang gede itu. Yang gede. Itu entok itu berdiri di jendela. Itu saya tangkap lehernya. Langsung saya tangkap itu lehernya. Saya tangkap.
Nah, si entok ini tiba ngomong, saya kirim dari Indramayu. Emang kan di sana lumayan banyak ya entok ya? Iya. Iya kan Saya kirim dari khasnya. Indramayu. Terus mau ngapain? Dia bilang dari Indramayu. Cuma itu aja. Akhirnya saya lepas lagi. Udah balik lagi sono ke orangnya. Udah. Nah itu dari segi santet. Pernah ngalamin. Kalau segi perlindungan, masuknya kekebalan ya. Pernah itu. Kejadiannya tahun 98. 98, oke. 98 itu pas kerusuhan Mei. Mei 98 ya. Kerusuhan Mei. Itu pas saya kebetulan jaga daerah Ben Hill ya. Di Ben Hill. Ben Hill. Itu dari tanggal 13 14 itu kan kerusuhan. Saya jaga dari tanggal 13 sampai 14 itu. Di 13 14 saya jaga karena ada info kan mau ada jarahan dari Tanah Abang ya. Dari situ. Jadi semua keamanan harus standby. Kalau nggak mau saya standby. Nah, udah pas siangnya di tanggal hari Sabtunya, hari Sabtu. Kan kerusuhan di Jumat. Hari Jumat 98. Hari Sabtu saya masuk sama komandan saya suruh beristirahat. Kamu udah jaga, kamu istirahat. Oh gitu. Nah, ya udah. Karena dari tempat saya jaga, Benin sama pos biasa saya ganti itu dekat. Ya jalan. Emang masih dalam kerusuhan itu. Itu masyarakat tuh banyak banget. Jadi itu udah mulai kerusuhannya itu. Udah kerusuhan udah sehari ya? malam. Itu kerusuhan tentara juga banyak semuanya. Nah, saya udah santai karena saya kan pakai seragam. Jadi keamanannya udah tahu kan. Nah, masyarakat suruh masuk ke semua kan. Waktu itu udah benar-benar udah inilah. Udah nggak terkendali masyarakat. Saya suruh ganti sama komandan saya tuh. Ganti. Udah, saya ganti. Jalan kaki kan. Saya balik lagi pakai baju bebas. Karena merasa diri saya keamanan, maka baru ibarat 98 itu saya baru jadi sapam baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Nah, pas saya ganti bebas, saya balik lagi ke pos. Nah, kebetulan masyarakat udah pada lari semua tuh. Suruh masuk sama tentara kan. Jangan sampai pada kumpul, suruh masuk semua dipukul mundur. Nah, saya santai aja jalan itu. Saya nggak peduli, bikin saya keamanan. Kalau tentara kan dia juga nggak mau tahu kan ibaratnya. Pikir saya bukan keamanan kan. Karena baju bebas. Akhirnya ya itu dijadikan bola tendang, bola sepak. Itu hampir ada 7 anggota itu. Itu ngabisin ini ditendangin semua. Cuma pas ditendangin itu saya nggak kerasa apa-apa. Jadi semacam kayak ada yang ngelindungin. Ya semutan lah, nggak berasa apa-apa itu. Itu ditendang sampai dari pokoknya rusuk-rusuk nih, kan dia ngincar rusuk, kaki semuanya. Oh ditendangin apa tuh udah. Ya kebetulan di tempat jagaan ada teman-teman lihat kan, lihat saya lagi ditendangin, diteriakin, Pak itu keamanan sini, keamanan sini katanya. Terus anggota itu ngomong, kenapa nggak ngomong? Lah bapak main tendang-tendang aja. Gitu kan, main tendang-tendang aja. Yaudah kamu jalan. Yaudah. Pas habis tendang ini nggak merasa kayak habis sih. Jadi bener-bener biasa aja gitu jalan lagi ya. Nah, komandan saya kan khawatir. Mak, udah kamu di rongsen. Saya ngomong ke komandan, Dan belum kerasa apa-apa Dan. Loh emang kenapa? Bukan kamu dikeroyok ditendangin. Nggak apa-apa sih bilang. Loh gitu ya? Iya sih nggak tahu nggak. Nah itu pas kejadian itu, oh itu, terus kejadian-kejadian lain juga aneh-aneh juga. Masalah pelindungan seperti kayak mau ribut kemana-mana, akhirnya nggak jadi, ada aja yang bantuin. Entah itu siapa, saya juga kenal apa atau, ini ponakan saya, ini, itu, jadi kejadiannya itu. Jadi ibarat kalau ada yang mau ngeroyok atau ada aja itu, akhirnya nggak jadi. Nah itu dari segi perlindungan. Cuma efeknya. Itu yang jadi siksaan. Oh, efeknya gimana emangnya? Efeknya itu karena waktu itu kan dulu waktu saya batalin itu kan. Oh iya, nggak dilanjutkan. Nggak dilanjutin. Waktu batalin itu si Kodam itu nggak terima. Oke. Nggak terima. Karena nggak tuntas ya? Nggak terima. Maunya dia ngelanjutin, suruh ngelanjutin. Akhirnya jadi siksaan buat saya. Jadi siksaannya, maksud siksaannya itu tiap kita mau tidur dia datangnya itu kayak lagi janji. Iya, entah itu dia nyekek saya,
Yang ya kalau bahasanya rep-rep. Oh, rep-repan kayak rep-repan itu ya, mirip ya. Rep-repan. Jadi kita kan perasaan dicekek, diinjok, Iya. apa. Itu benar-benar nyiksa. Hampir kayak orang semacam kayak orang trauma tersendiri kalau buat itu. Dan sakitnya tuh berasa banget. Wah. Malah yang ingat banget itu waktu hari Jumat itu. Hari Jumat di tahun 99. Kebetulan waktu itu kan ngontrak sendiri. Daerah Tanah Abang juga. Ngontrak sendiri. Pas pulang turun jaga tuh malam. Turun jaga malam hari Jumat. Karena mungkin saya nunggu Jumat kan. Jadi mau nggak mau saya tidur dulu. Tidur aja bentar. Nah begitu baru merem sebentar itu langsung. Jadi sebenarnya kayak dicekek tuh. Udah nggak bisa napas itu. Saya bacain tuh, udah saya bacain ayat kursi, saya bacain apa. Ini kok tumben banget kuat pak. Biasanya saya bacain ayat kursi mendingan. Ini kok kuat banget. Akhirnya apa? Ya udah saya bilang saya mau pasrah. Ya udah pasrah, benar pasrah. Ya udah pasrah, kalau mau bawa aja. Ya udah pasrah. Udah tuh. Orang saya aja ngeliat saya diri saya sendiri tuh. Jadi perasaan kayak ditarik. Oh iya, saya pernah ditarik. Saya udah ngeliat sendiri, udah jauh. Ditarik jauh. Udah mulai gelap. Saya baru ingat tuh. Lah, kalau saya mati di sini, siapa yang tahu? Iya. Barusan ngomong begitu langsung deg. Masuk lagi, deg. Wah, udah langsung udah nggak bisa tidur lagi. Udah, nggak, jangan sampai tidur lagi udah. Nah, kejadian itu makanya kalau itu hampir berapa tahun saya. Yang parah itu sebelum nikah. Pas menjelang nikah, pas nikah udah mendingan. Waktu masih bujangan mah bener-bener. Tapi kalau sekarang udah enggak? Sekarang kadang-kadang. Oh, kadang-kadang cuma intensitasnya udah enggak seperti dulu ya. Jadi kalau dulu tuh masih bisa ngerasain. Jadi dulu kan waktu masih kerja jadi kuli tukang penembang pohon. Itu jadi kan sebelum kita penembang pohon itu kan namanya pohon-pohon tahu sendiri. Kadang-kadang rumahnya dia, istananya dia, di pohon itu. Jangan dilihat pohon itu kecil. Iya. Nggak memandang kecilnya memang. Mau kecil, mau justru yang kelihatan serem kadang-kadang cuma rumah. Tapi kayak yang kecil kadang-kadang lebih banyak isinya. Kadang bahkan di barang juga bisa ya, barang sekecil apapun ya. Kalau barangan itu ibarat ya pasti. Iya ya. Yang pasti kebanyakan di pohon-pohon itu. Jadi kalau dalam cerita saya sebelum nebang itu kan, ya kalau kata orang dulu kan harus permisi dulu. Permisi dulu. Soalnya saya nyobain pernah tuh ya. Kebetulan waktu itu nebang-nebang pohon di daerah Tangerang. Dulu kan masih zaman gusuran. Gusuran. Jadi gusuran semua orang kan pembebasan lahan, potong-potongin kayu. Jadi menurut cerita dari situnya ada satu pohon waktu daerah Cikupa. Itu ada satu pohon. Jadi pohon cuma satu itu pohon, yang lain udah tebang semua. Cuma satu. Menurut ceritanya itu, ini Pak pohon ini hati-hati Pak. Kenapa? Ini udah emang di bawahnya itu udah dikeruk semua sama beko. Cuma satu tempat aja. Satu tempat aja di pohon itu. Ya nggak bisa dicongkel. Ini udah berapa kali beko, nggak kuat semua ini kan. Nggak kuat semua ini. Maksudnya nggak kuat? Ya nggak kuat Pak. Dipotong begini, kan beko dipotelin, maksudnya dipotekin kan. Tetap aja udah berapa, maksudnya yang nyupir beko itu udah berapa lewat. Terus gimana? Karena merasa tanggung jawab suruh motong kan, ya udah. Saya bilang, ya mau nggak mau namanya kerjanya begini. Iya. Terus teman-teman kan di situ kan ada 3 grup ya. Yang nyuruh saya yang paling kecil. Udah Mak, kamu yang motong semua. Kamu kan masih bujangan. Kamu masih bujangan. Dijorokin ya. Udah potong. Yang lain kan udah punya anak semua. Takutnya ngikut. Ya udah, wassalamualaikum, saya bilang udah. Nekat aja dah. Kebiasaan saya emang begitu. Kebiasaan kalau sebelum mau motong pohon itu saya kebiasaan. Bukan disuruh apa siapa, enggak. Kebiasaan saya puterin dulu tuh pohon. Puterin, permisi ya. Ya udah kayak orang, kalau orang ada yang lihat mah, oh stres gitu. Saya puterin, saya rasain, pegang dulu nih. Ada hawa apa ini?
sok-sokan pinter lah. Padahal saya nggak ngerti. Kalau adem kadang-kadang cuma ada adem, anyep. Kalau panas saya nggak berani di wilayah tempat pohon itu. Nah, habis itu wah adem nih. Terus saya omongin tuh, kayak orang ini aja pokoknya. Saya mah cuma kuli, saya bilang. Kalau nggak terima, ya udah ya, soalnya aja sama yang nyuruh. Saya gituin kan. Oh, udah saya potong aja tuh. Alhamdulillah tuh berhasil. Cuma efeknya juga ada. Oh gitu. Efeknya ada. Apa tuh? Setelah pulang, ini yang penunggunya tuh ikut ke Indramayu. Oh. Yang kena ponakan. Kemasukan. Oh. Kebetulan kan di kampung kan dekat nggak jauh dari semacam dukun lah. Kalau di kampung kan sebelum ke dokter kan ke dukun dulu. Sakit apa kan ke dukun dulu. Nah, dukun itu ngomong, wah ini pohon dari Tangerang ada yang ikut katanya. Wah, begitu udah ono pohon itu. Iya. Nah itu. Tapi sembuh akhirnya. Alhamdulillah sembuh. Oh sembuh. Tapi sekarang udah nggak pernah datang lagi yang itu. Oh, udah lama banget itu. Yang mana? Yang dari pohon itu udah diusir aja pokoknya. Dibalikin katanya. Oh. Tapi nggak tahu, saya nggak ngerti sih. Cuma waktu itu emang pas kejadian malam itu ponakan kemasukan. Itu kan saya kan mau ngambil wudhu, hampir nggak bisa jalan saya. Oh gitu. Itu merinding sampai nggak bisa jalan kayak orang sesemutan tuh. Waduh berat nih. Ngeri juga ya. Pas kejadian itu. Nah, terus kalau misalkan kan tadi yang si Jala setelah itu udah kan, misalkan udah nggak dilanjutin lagi, terus kan sempat digangguin sama kodamnya karena nggak terima. Nah setelah sekian lama kan udah enggak nih. Nah terus dulu setelah tidak melanjutkan si Jala Sutra itu bukunya dibuang atau gimana? Ya itu yang saya jadi pikiran, entah di mana bukunya itu. Maksudnya takutnya nanti ketemu sama siapa, terus malah saya cari lagi gitu. Waktu udah lama ya pulang kampung itu. Saya cari nggak ketemu bukunya. Ya udah ada yang ngambil. Makanya suruh coba bacain, masa saya nggak berani. Ntar takut datang lagi kan repot ya. Oh, gitu. Bukan apa masalah repot datangnya itu, tersiksa tidurnya. Terus ada kejadian lagi. Kejadiannya yang kejadian tuh? Saya nggak ngerti itu ya. Yang nggak ngerti. Waktu tahun 2007. 2007. Oh. Itu kebetulan kan saya pindahan kontrakan, kontrakan rumah. Itu pindahan dari Jakarta Timur ke Jakarta Timur juga, cuma daerah Cakung. Oh, Cakung. Daerah Cakung. Oke. Itu pindahan, emang kontrakan itu saya juga nggak tahu ya. Kalau sebelum-belumnya emang nggak ada yang betah. Paling lama sebulan juga udah pindah. Nah saya juga ngerasa di kontrakan itu tiap tidur tuh kayak tidur di kebun. Gimana rasanya? Itu kayak tidur di kebun. Jadi kita tidur nih di kasur, ini perasaan kayak di kebun. Oh, emang gimana, apa yang dirasakannya? Itu kayak ada yang merhatiin aja. Oh, kayak ada yang merhatiin. Kayak di kebun tidur itu. Kirain kayak berasa tidurnya tuh lembab nih, jadi lembab kasurnya kayak tidur di tanah misalkan. Enggak. Jadi kayak di kebun aja kok. Gini amat kontrakan. Ya udah saya biasa aja, emang kadang siang nggak peduli siang nggak peduli malam tuh anak-anak lari-lari terus, anak kecil tuh lari, padahal nggak ada orangnya, cuma lari-lari aja di sana. Namanya keramik kan kedengeran, namanya nggak pakai sendal itu. Jadi nggak ada orang, bodoh amat. Emang orang itu bodoh amatan sih. Nah yang kejadian yang ini pas anak saya sakit, udah masuk punya anak satu. Perkiraan anak saya itu masih usia 7 tahunan, 7 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Soalnya anak lahir di tahun 2004, ke 2007 kan 3 tahun. Nah, secara tiba-tiba tuh sakit. Nah, sakit. Kata ibunya kan, ya udah, bawa ke kebetulan sebelahnya kan bidan. Udah berobatnya ke bidan. Ya kan udah berobat, nggak sembuh juga. Nah, secara tidak langsung istri tuh cerita, ya kemarin malam nih korden yang tengah, kok bisa terbang ya katanya. Jadi kordennya itu terbang. Oh gitu. Kayak kena angin kencang. Kayak ada angin kencang padahal nggak ada. Nggak ada. Padahal kan pintu di belakang ketutup. Spontan kalau pintu ketutup juga karena soalnya ada rak
piring juga kan. Nggak, katanya terbang ya. Saya cuek aja, biasa aja, saya nggak mikir-mikir ke situ kan. Anak sakit kan, udah berobat sini, tetap aja nggak sembuh, belum sembuh. Saya pusing juga. Akhirnya malam itu saya juga nggak ngerti ya. Ini nggak tahu orang saya yang bisa ngelihat saya sendiri. Pas malam itu saya tidur, anak dalam sakit tidur. Malam itu, pas malam tiba-tiba saya bangun, denger ada yang main air di kamar mandi. Nah, kan saya bangun, saya pikir bangun sama badan saya. Ternyata, nah saya bangun, masuk ke kamar mandi. Ngapain sih malam-malam main air? Saya tarik tuh anak tuh, saya tarik. Cuma narik nggak ngeliat mukanya anak saya, enggak. Cuma saya tarik aja. Tapi memang ininya segitu, badannya itu emang segitu posturnya, sepostur anaknya Pak Cas. Ntar dulu. Iya sih. Tuh saya tarik ya, cuma saya nggak ngeliat mukanya. Saya tarik aja tangannya. Saya tarik tangannya. Ngapain sih malam-malam main air? Ayo masuk ke kamar. Nah pas saya gandeng nih anak tuh, saya ajak ke kamar. Loh, saya kaget juga. Kenapa? Saya lagi tidur. Berarti semacam rohnya yang keluar ya? Itu, maksudnya, ya, kok saya mau tidur? Itu anak saya. Nah ini anak siapa? Akhirnya kan, saya tidak langsung, saya juga langsung bangun tuh. Wah ini, langsung kepikiran. Wah ini. Akhirnya kebetulan saya jaga itu kan masih di daerah Mangun. Kebetulan dia itu ada semacam guru lah. Kalau saya anggap guru. Yang ngomong ke guru kan. Kebetulan dari Bandung dia kan. Kalau ini suka ke Jakarta karena sering dipanggil kan. Saya ngomong tuh, Pak Haji, ini anak saya begini. Iya. Langsung ngomong iya aja. Terus, iya apanya? Sakit kan? Iya Ji. Terus, bisa nggak Ji? Udah, ngapain dia bisa? Udah kamu kerjain sendiri. Lah, emang saya bisa apaan Ji? Saya bilang, udah, kamu kerjain sendiri. Iya. Digituin. Lah, saya bingung juga. Saya nggak bisa apaan, saya nggak bisa apa-apa Ji. Udah, kamu kerjain sendiri. Sebisa kamu aja bacain apa. Ya kan? Nah udah, saya juga kok nggak kepikiran apa-apa. Apa yang mau ini ya? Akhirnya, ya tiba-tiba nongol lah pikiran. Wah, coba dah. Saya tulis di pintu nih, tulisan Arab. Cuma Allahu Akbar. Setiap pintu saya tulis tuh. Udah. Dan malam itu, pas habis nulis, malam, begitu lagi. Cuma serupa. Bukan serupa, jadi apa ya? Tiba-tiba semacam mimpi tapi sadar. Oke. Itu pintu belakang kebuka, jedar. Ordeng terbang ber. Nah kebetulan saya dulu kan cuma kulkas satu pintu, itu berdiri. Kalau ngebayangin itu. So, masih ingat aja 2007 masih kalau ingat itu tuh. Berdiri cuma satu pintu, cuma nggak kelihatan mukanya, cuma hitam semua itu. Hitam semua. Saya juga kaget tuh. Astagfirullah, hitam semua. Dia cuma ngomong jangan macem-macem, untung nggak ada bapak saya, gitu ngomongnya. Oh udah bisa saya tunjuk, saya bacain ayat kursi. Saya gitu tunjukin doang. Saya tunjuk, saya baca ayat kursi. Cuma gitu aja, langsung pintu jeblak, langsung hilang pet. Ya alhamdulillah berapa hari kemudian alhamdulillah sembuh. Habis kejadian itu, pantesan saya di belakang tuh, kalau ke belakang, kalau iseng-iseng ngerokok, kalau digangguin dulu, kayaknya nggak betah terus. Saya bilang, suruh geser lagi duduk, geser lagi. Kayaknya ada ini, suruh geser terus. Habis kejadian itu, alhamdulillah, jadi anteng. Nah itu kejadian yang masih ingat. Soalnya sih kejadian-kejadiannya itu, ini ya, pokoknya apa yang tadi dirasa seperti pancas padahal kan cuma rohnya aja. Nah itu katanya tuh. Terus yang tapi saya nggak pernah belajar ilmu begitu lah.
Iya, soalnya ada beberapa memang yang kejadiannya Pancas itu serupa dengan kejadian yang pernah saya alami. Dan yang tadi Pancas menghubungi guru yang bilang, udah ini kerjakan saja sendiri. Itu persis sama yang pernah saya alami juga ketika saya dapat gangguan. Saya diantar sama sepupu ke guru spiritualnya beliau di daerah Jawa Barat, di Banjar, Patroman waktu itu. Nah, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ngapain datang ke sini? Kamu juga bisa sendiri kok. Ya, itu beberapa memang ada yang mirip. Termasuk tadi yang sosok yang hitam itu, saya pernah waktu ketika dulu ngekos tahun 2005 di Pulau Gadung juga mengalami kejadian yang sama juga. Sosok hitam, cuma bedanya yang datang ke saya itu dia kayak penjagal gitu yang bawa senjata kayak itu tuh sini itu pakai tutup kepala. Itu yang pernah saya alami. Sebenarnya sih banyak lah, mungkin lain kali nanti saya ceritakan. Iya. Nah, selain yang di rumah itu ada yang mana lagi nih Pak? Yang kira-kira atau mungkin ada yang hubungannya dengan si Jala Sutra itu? Kalau berhubung kalau udah nyinggung Jala Sutra kadang-kadang ya semoga aja ya, semoga aja semenjak kejadian yang sering-sering saya alamin jangan sampai ngikut, jangan sampai ini. Kadang kalau suka ada kelemahan-kelemahan soalnya itu kalau namanya cuma ya nggak kayak dulu waktu masih bujangan. Kalau waktu masih bujangan hampir kayak semacam kayak orang dibilang kayak stres lah. Kayak stres. Ya, emang saya sih menyarankan ya kalau namanya mau jangan sampai mendingan belajar agama. Iya. Kalau belajar begitu ya kalau memang benar-benar mau ini ya acara guru. Kalau kita belajar sendiri tanpa petunjuk apa itu, ya itu efeknya. Ya sih, soalnya banyak kejadian-kejadian orang yang pengen sesuatu terus belajar sendiri atau bahkan kayak seperti tadi cari bukunya sendiri terus belajar sendiri, kalau tidak dibimbing itu hasilnya pasti akan aneh lah ya. Iya. Kadang bisa menjerumuskan orang itu ke arah yang lebih buruk malah. Itu sih juga atas saran dari Ustadz itu. Saran dari Ustadz ya kalau mau meringankan harus berbanyak ibadah. Iya. Untuk meringankan biar gangguan itu nggak terus datang. Soalnya sangat menyiksa. Kita nggak peduli kalau saya tuh nggak peduli saya duduk, apalagi tidur. Duduk pun kalau dari datang ya langsung. Cuma ya langsung ya kalau orang pernah kena rep-rep begitulah. Iya. Kalau punya rep-rep pasti banyak orang pernah ngerasain lah. Iya. Rep-rep ya rasanya seperti itulah. Kadang kita itu sadar terus kita mau bangun itu susah banget. Kita mau teriak juga nggak keluar suara. Itulah seperti itu. Jadi rep-rep ketindihan lah seperti itulah semacam itu. Kalau kata ilmu kedokteran kan darahnya ketutup. Iya. Ilmu kedokteran. Tapi yang pernah benar-benar tersiksa pernah itu. Bisa kerep-rep kok bisa pindah-pindah. Yang lucu. Maksudnya? Jadi saya tidur di kamar. Kena nih rep-rep nih ya. Udah bebas nih. Iya, pindah. Saya bangun, pindah ke kursi. Kena lagi. Datang lagi. Awalnya dicekek, sekarang diinjek. Udah bangun lagi di kursi nih. Pindah lagi. Kena lagi. Itu berturut-turutnya yang bikin benar-benar ini. Itu sangat menyiksa. Iya, kita juga dapat untungnya ya alhamdulillah tuh. Ya namanya kalau sekarang sih ya ini yang masih lagi perang batin nih di kontrakan sekarang ini. Oh, ada juga di kontrakan sekarang ini. Oh. Nah, itu sih nanti kita bisa cerita di episode selanjutnya. Nah, ini jam berapa nih? Udah jam 11 malam ya. Wah. Ini kebetulan kita bikin podcastnya malam Jumat Kliwon. Dan ini di rooftop. Dan sebagai informasi, Pancas ini salah satu langganan yang suka kesurupan. Nah, nanti ada di episode selanjutnya. Bisa jadi nanti Pancas menceritakan gimana rasanya kesurupan. Apalagi pernah kesurupan sama berapa Pak? 7 ya? Sekaligus? Saya itu nggak itu. Kalau masalah itu saya nggak inget. Yang di lantai 3 waktu itu. Nah, itu dulu sempat heboh. Jadi di kantor kita sempat heboh. Karena Pancas itu katanya kesurupan lebih dari 1. Kalau tidak salah ada 7. Cuma waktu itu saya lagi nggak ada di sini nih. Saya lagi cuti atau lagi di mana. Pokoknya nggak lihat aja. Tahu-tahu dapat kabar bahwa Pancas habis kesurupan. Kalau tahu
saya datengin deh. Saya panas-panasin tuh biar nambah lagi yang masuk. Seperti itu. Pokoknya nanti kita tunggu ceritanya di episode selanjutnya ya. Oke, Pancas, mungkin untuk yang kali ini cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Nah, untuk kali ini pesannya adalah ingat, kalau kalian ingin sesuatu, ingin mempelajari sesuatu, harus ada gurunya, jangan sendirian. Karena itu efeknya sangat-sangat nggak bagus. Dan lebih paling utama lagi, belajarlah ilmu agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Perkuat iman. Seperti itu. Betul, Pak? Betul. Oke, terima kasih Pancas atas kehadirannya. Iya. Ditunggu untuk episode-episode selanjutnya ya. Siap. Oke, sekian Sobat Kang Cariyos. Jangan lupa dukung terus channel Kang Cariyos untuk video-video selanjutnya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Hatur nuhun. Iya.